dan partisipasi warga jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Pada poin nomor 22, hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao tahap 1, Bapak Ibu bisa melihat pada kolom yang ada di dalam matriks ini di warta yang ada di tangan Bapak Ibu. Kemudian nomor 23, laporan pekerjaan Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantai Pao untuk progres fisik minggu ke-5, yaitu dari Juni sampai 10 Juni adalah 53,38% untuk pekerjaan tahap 1. Ya. Dan fondasi slop, kolom pedestal, ya saya kira tidak usah itu, mungkin bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian poin nomor 24, kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantai Pao menerima siswa baru tahun ajaran 2023-2024 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantai Pao, kantor Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Demikian warta jemaat seminggu ke depan. Selamat beribadah, Roh Kudus akan menolong kita. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang berhimpun saat ini dengan berbagai situasi hidup, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus kita ada di sini menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Oleh tuntunan tema, ikutlah aku, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, memuji Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa, kami datang kepadamu, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami tertindih oleh dosa, mulut kami sering mengeluarkan kalimat kutuk. Telinga kami menolak mendengar pengajaran, tangan kami enggan menolong sesama. Kaki kami takut untuk melangkah dalam kebenaran. Kami sering mengabaikan mengikut Engkau. Ya Bapa, kami malu sebab Bapa telah setia dalam ketidaksetiaan kami. Sebab itu, kami mohon ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita mengangkat pujian bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
baru. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Sama-sama kita katakan amin. Kita respon firman Tuhan dari nyanyian Mazmur. Bersorak-sorai di dalam Tuhan, orang benar menyanyikan. Kita akan mendengarkan firman, mari siapkan bahan bacaan kita. Yang pertama dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Dan bacaan yang ketiga, Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13.
Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Allah yang setia di atas ketidaksetiaan kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan cinta-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau boleh memanggil dan menggerakkan kami, sehingga kami dapat hadir dalam persekutuan saat ini, bersama-sama bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, tolong kiranya kami, hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati. Beri hati yang mau menerima firman-Mu, agar mampu dilakukan dalam sepanjang kehidupannya. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah dimampukan untuk mampu berkata-kata dengan baik. Firman-Mu boleh kami mengerti dan pahami bersama. Terima kasih ya Allah. Biarlah Roh Kudus bekerja, memampukan dan melayakkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua yaitu dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman.
Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak kepercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Amin. Kore suara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat? Sehat? Ya, sehat ya. Ikutlah aku undiko urundukna menjadi tema perenungan kita sepanjang minggu ini. Saya terkesan dalam bacaan utama kita saat ini dalam ayatnya yang ke-12. Bukan orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sembuh yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya yakin bahwa ketika kita mengalami sakit, mengalami suatu pergumulan penyakit, pastinya kita akan segera memeriksakannya ke dokter. Kita akan pergi mencari rumah sakit terdekat atau puskesmas. Kalau anak muda yang sakit, apa yang dilakukan? Ada yang telepon ayang. Ayang lagi sakit. Ya, dengan cepat pacarnya datang jemput, pergi ke rumah sakit. Alasannya apa ke rumah sakit? Berharap bahwa kita ke rumah sakit, kita ke puskesmas untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang rupanya menolak untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Ya. Sebenarnya sudah memiliki sakit yang luar biasa, tetapi masih mengatakan bahwa dirinya tidak sakit. Dirinya masih kuat. Cek per cek, penyakitnya ketahuan, penyakit itu sudah sangat parah dan terlambat untuk diobati. Demikian pula keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bahwa saya yakin kita semua yang hadir saat ini telah menerima anugerah keselamatan itu. Ketika kita berbelok dari jalan Tuhan, kita akan segera mencari Tuhan untuk berjalan bersamanya. Tapi terkadang bahwa ada juga orang yang menolak untuk datang kepada Yesus. Banyak orang yang mengatakan saya sudah enjoy dengan jalan saya yang salah. Sekalipun salah, dia membenarkan dirinya sehingga ia larut dalam kesalahan dan perbuatan yang sebenarnya salah di mata Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara bahwa golongan yang menganggap dirinya jauh lebih baik daripada orang lain, mereka adalah orang-orang Farisi. Tahu orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sombong dan menganggap bahwa hanya dirinya lah yang benar, orang lain salah. Hanya dirinya lah yang suci dan orang lain yang berdosa. Tidak mungkin kalau orang-orang berdosa mau hidup dalam kebenaran. Hal ini nyata ketika Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi menunjukkan ketidaksenangannya. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai?
adalah mudah bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melihat kelemahan, kekurangan dan juga dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kita dengan gampangnya melontarkan kritikan, menghakimi mereka dan menganggap diri kita jauh lebih benar dari mereka. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau lihat?" Cambokan yang luar biasa dari firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang benar? Apakah kita memang benar-benar sembuh? Ataukah justru kita adalah orang-orang sakit yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan? Apakah kita berbeda dari Matius yang adalah pemungut cukai? Sidang jemaat kekasih Tuhan, orang yang iri hati adalah orang sakit. Orang yang suka marah-marah adalah orang sakit. Orang yang cenderung marah ketika tidak dihargai adalah orang sakit. Bermasalah dengan keuangan, pesina, dan senang dengan keinginan-keinginan duniawi dan sebagainya adalah orang-orang sakit. Dengan demikian, kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sakit yang sebenarnya perlu untuk disembuhkan. Ya, dalam kesakitan, dalam keberdosaan yang dialami oleh Matius, Yesus datang merangkulnya dan memanggilnya, "Ikutlah aku. Undiko urundukna." Pesona yang luar biasa tampak dari Yesus itu sendiri. Yesus hadir menyembuhkan Matius dari sakitnya. Yang tadinya berdosa dibuatnya menjadi kudus. Dan Matius mengikut Yesus. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang berdosa yang kemudian dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk dipulihkan, untuk disembuhkan dari sakit, dari dosa, dari kesalahan kita. Pertanyaannya adalah, apa respon kita ketika kita menerima kesembuhan dan pemulihan dari Allah? Dan sejatinya memang kita adalah sakit. Tetapi Kristus datang memulihkan keadaan, mengubah yang dari kudus, dari tidak kudus menjadi kudus. Kalau kita baca di Injil Lukas, jelas di sana Matius tidak hanya berdiri dan mengikut Yesus, tetapi ia meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Yesus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya bahwa Matius bersedia dan berbesar hati untuk menerima Yesus, meninggalkan segala keburukan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mengikut Yesus. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita pun telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Maka berbahagialah dengan kesembuhan, dengan pemulihan yang telah kita terima melalui karyanya yang tak terkatakan itu. Pengakuan gereja atau raja, bab 6, umat Allah butir 1, mengatakan secara gamblang. Boleh kita baca secara bersama-sama? Ya. Bab 4, umat Allah butir 1, kita baca secara bersama-sama.
Allah telah memanggil dan memilih satu umat dan mendirikan gerejanya sebagai persekutuan orang-orang percaya, milik kepunyaannya untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Ia mengadakan satu perjanjian dengan umatnya berdasarkan kasih setianya dalam perwujudan rencana penyelamatannya di dalam Yesus Kristus. Allah memanggil umat ini dengan perantaraan roh dan firman-Nya keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, dari bukan umat menjadi umat Allah yang kudus. Dari bukan umat menjadi umat Allah yang kudus. Siapa yang menjadikan kita umat Allah? Karya yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi ia memanggil dan memilih kita dari segala keterbatasan kita untuk menjadi umat Allah, menjadi berkat bagi semua bangsa. Jadi sebenarnya bukan karena kita kudus, bukan karena kita merasa bahwa kita adalah benar sehingga kita dipilih oleh Allah, melainkan karena kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan untuk dibebaskan dari kesengsaraan maut. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci, lalu ia dipanggil oleh Allah. Semua yang dipilih oleh Allah itu adalah kehendak Allah. Majelis gereja dipilih oleh Allah itu adalah karena kehendak Allah. Pengurus OIG, koordinator kelompok-kelompok, pengurus PPGT sekalipun mereka dipilih karena Allah berkehendak, bukan karena dirinya pintar, bukan karena ia layak, bukan karena bisa melakukan segala sesuatunya, tetapi karena Allah yang berkehendak. Abraham pun demikian dalam bacaan kita. Abraham adalah orang yang tidak kudus, tetapi ia bersedia untuk dipanggil Allah dan mau menjadi kudus. Maka dengan sukacita ia menerima panggilan dari Allah untuk pergi ke negeri yang belum dikenalinya. Hal yang menarik dari Abraham bahwa ia bersedia pergi kemanapun Allah memerintahkan. Seperti kata firman Tuhan, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau kuutus, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Itu pun yang diimani oleh Abraham sampai pada masa tuanya. Ya, biasanya ketika menjelang masa tua, banyak yang mengeluh tentang keadaan. Apalagi ketika di masa mudanya ada orang yang berjanji. Janji apa saja. Tetapi kalau masa tua sampai masa tuanya janji itu belum ditepati, ia akan mengatakan ya sudah. Itu sudah cukup. Sudah tidak akan ditepati lagi. Berbeda dengan Abraham, Bapak Ibu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bayangkan saja di usianya yang muda Allah berjanji kepadanya akan memberikan keturunan. Tetapi sampai umurnya yang tua Allah pun belum menepati janjinya. Tapi dalam bacaan kita kira-kira umurnya mencapai 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup, tetapi Allah melakukan kehendaknya. Karena apa? Karena iman percaya yang dimiliki oleh Abraham. Iman yang dimiliki oleh Abraham diperhitungkan oleh Allah menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam
menjalani kehidupan anugerahnya. Pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai. Pemazmur mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan, bersyukur, menaikkan puji-pujian kepadanya, mengajak kita untuk memuliakan namanya melalui kidung puji-pujian kita. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Yesus mengatakan, ikutlah aku, undiko urundukna. Maka ingatlah Bapak Ibu bahwa untuk ingin selalu dekat dengan Yesus, muliakanlah Dia dengan sorak-sorai. Pujilah Tuhan. Milikilah keintiman bersama dengan Allah dengan memuji memuliakan Tuhan. Bayangkan ketika suaramu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Talentamu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah ini menjadi hal yang selalu kita ingat, bahwa ketika kita melakukan persembahan kita kepada Tuhan, itu adalah respon kita atas karya penyelamatan Allah yang luar biasa bagi kita. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita sebagai penyembahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Bukan saja ketika kita datang saat ini, menjaga sikap kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi sikap kita saat ini di sini pun akan kita lakukan nanti di rumah, bahkan di tempat kerja. Kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab diri kita ini, hidup kita ini sebenarnya adalah penyembahan untuk Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, Ia telah memilih dan memanggil kita menjadi pengikut Kristus. Pujilah Dia dengan segala apa yang ada pada kita. Jauhkan diri kita dari segala keinginan duniawi kita. Ketika Anda marah, ketika Anda bergumul, ketika Anda sedih, ketika Anda menangis, ingatlah Allah. Datanglah kepadanya. Ia akan selalu datang merangkul kita dalam dekapan kasih sayangnya. Selamat untuk bersyukur kepada Tuhan, merespon kasih Allah dalam kehidupan kita, bersyukur atas pemilihan, pemanggilan dari Allah. Tetap setia bersamanya dan milikilah keintiman bersama Allah Tritunggal. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita datang dalam saat teduh kita. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus,
dikuduskan, dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kita angkat pujian Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya itu, kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur bahwa bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus seluruh 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian karunia baik semua. Tuhan
kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Allah, Bapa pemilik hidup, Sang Juru Selamat dan Roh Kudus. Dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Syukur hanya kepada Allah Tritunggal yang menyatakan kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih bahwa Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu. Allah yang setia menolong kami dalam segala keterbatasan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup menjadi berkat dalam sebuah wujud keintiman bersama-Mu, ya Allah. Bersyukur bersama-sama kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah boleh dikelola dengan baik untuk penata layanan di Jemaat Rantepao. Dan yang masih ada pada kami, ajar kami untuk menggunakan dengan baik untuk kemuliaan namamu. Berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dan yang sementara berada dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Ibu Kala Husain Pirade, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon, Ibu Diaken Eni Kris Miatun Rantelino, Opadea, orang tua dari Ibu Veronica Adriati, Bapak Domingus Suka, anak Dea Rantepasang di Jakarta, Ibu Penatua Agustina Lumpun, Bapak Bambang Membalik dan Ibu Esron, Ibu Agus Walla, Bapak Eliaser dan anak Barata Misalayuk Rantetandung. Ya Tuhan, Engkau Sang Maha Tabib yang akan menolong mereka untuk memperoleh pemulihan dari-Mu. Berdoa untuk keluarga yang berduka atas kehilangan orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah mereka. Engkau menguatkan dan menghiburkan, beri kekuatan topang mereka Tuhan dalam keadaan yang mereka alami. Berdoa bagi orang tua lansia Jemaat Rantepao, biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, mereka hidup setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan terus beri kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita bersama anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Lengkapi sukacita mereka dengan kebahagiaan, kesetiaan, kesehatan dan umur panjang. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan anggota jemaat, baik yang bekerja sebagai petani, buruh, guru, tenaga medis, TNI Polri. Tuhan berkati semuanya, sehingga tetap setia mengandalkan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Biarlah Tuhan kenan untuk menemukan pekerjaan sesuai yang mereka minati pada bidang masing-masing. Beri kesabaran bagi mereka untuk terus berjuang, ya Tuhan. Juga kami mendoakan anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pergaulan dan pendidikan mereka masing-masing. Tuhan tetap menjaga dan memelihara dalam setiap harapan dan cita-cita mereka. Berdoa untuk pelayanan sepanjang seminggu ke depan. Biarlah secara bersama-sama majelis gereja di Jemaat Rantepao boleh mengangkat pelayanan dengan sorak-sorai sukacita untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini.
proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao, Tuhan berkati. Setiap pihak yang boleh terlibat dalam pembangunan ini Tuhan berkati, lindungi dan sertai jalannya pembangunan ini, supaya berjalan seturut kehendak-Mu. Kiranya setiap kebutuhan bisa terpenuhi untuk menyelesaikan setiap aspek pembangunan ruangan yang ada. Terima kasih kami naikkan padamu Tuhan, untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, bersama-sama dengan Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 2, song leader, teknisi, operator, tim musik, tim multimedia, biarlah melalui setiap karunia, talenta yang ada pada mereka terus digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Pesperawi Nasional 5 SMGT di Pantan Klasis Makale Kota yang akan dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Biarlah Tuhan berkenan atas rencana ini, semoga boleh berjalan dengan baik, anak-anak Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Suandi yang boleh mengalami kesembuhan dari sakit yang dirasakan. Terima kasih ya Allah, biarlah Tuhan yang menolong dalam masa-masa pemulihan ini, sehingga terus mengandalkan Tuhan, terus berpengharapan pada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tabib, sumber kesembuhan yang sejati. Terima kasih Allah untuk setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tilik dan lihat kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui setiap kehidupan kami selalu mengingat-Mu, sehingga penyembahan terus-menerus terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri. Bejanamu. Ketenangan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergilah, ikutlah Tuhan dalam ketaatan melakukan perintah-Nya, dan yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kami siap mengikut Tuhan. Terimalah berkat darinya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sebagai nyanyian syukur untuk menutup ibadah kita, kamulah berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya dan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan.